goncangan iman. Waduh, berdoa, semua sinode bergabung. Iya toh? Tapi kalau mulai aman-aman, mana ada doa gandeng tangan? Mana ada gembala A telepon gembala B, Bapak kita doa, kok tidak ada? Karena semua dalam zona nyamannya masing-masing. Kami Amazing Grace tidak akan merasa nyaman sendiri. Kami diberkati untuk jadi berkat dalam keadaan apapun, bahkan mapan sekalipun. Kami dididik waspada, jaga-jaga, karena akan datang waktu antikris ambil alih semua. Shalom. Saya bersyukur karena kemurahan Tuhan kami ada di TTS. 2 malam kami melakukan KPI atau KKR di desa Noinoni, Amnuban Tengah. Dan malam ini ada di desa Kuatai di Kota Soe. Nanti besok kami akan lanjut ke Oeekam. Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaannya selagi masih siang. Karena akan datang malam di mana orang tidak dapat bekerja. Malam bicara tentang, ya kita sudah sakit-sakitan kah? Malam bicara tentang kondisi di mana kita sudah tak berdaya. Karena beberapa orang tertentu walaupun beragama Kristen sering memberikan alasan macam-macam, menunda-nunda untuk terlibat dalam kepentingan kerajaan Allah. Alasan masih muda, alasan belum nikah, alasan belum ada anak, alasan sibuk kerja dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur bersama pemerintah desa Kuatai di tempat ini, Bapak Desa dan perangkat desa yang ada begitu welcome, terbuka, dan kami ada di sini untuk memberitakan Injil lagi kepada warga desa Kuatai dan sekitarnya. Yang harapan kami, firman yang diperdengarkan kepada kita pada malam ini membuat kita sama-sama bertumbuh semakin kuat. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Ya, sebelum malam itu datang. Malam itu juga bisa berarti kiamat atau kedatangan Tuhan yang mendadak. Makanya tema kita, aku datang segera, atau aku segera datang. Pembacaan firman buat kita terpilih dari Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat 13. Sambil tim siapkan saya air minum. Kasih beta air putih. Tolong cari air minum. Makasih. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat 13. Ada ayatnya di layar sana Bapak Mama. Nanti ada tim juga yang bantu saya baca Alkitab. Tapi untuk 2 ayat ini saya ajak kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat yang baru kita baca ini yang terpilih dari pasal terakhir, kitab terakhir dari Alkitab atau kitab suci yang kita percayai.
Ini adalah pesan yang sangat penting berkaitan dengan akhir zaman yang ada di depan kita. Jadi kita ini sedang menuju akhir zaman. Kalau sekarang dia pun nama zaman akhir. Hanya masalah istilah saja. Tapi banyak orang Kristen selalu bilang ini akhir zaman. Bukan. Ini zaman akhir menuju akhir zaman. Zaman akhir itu adalah satu periode antara kedatangan Tuhan yang pertama waktu hari Natal terhitung sampai hari Pentakosta, gereja lahir, itu permulaan zaman akhir. Ya, sampai kedatangannya yang kedua entah kapan. Sebab Tuhan Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Artinya dia datang di waktu yang tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga, pasti salah. Karena dia datang di waktu yang tidak bisa diduga, dia datang itu mendadak. Perumpamaan tentang kedatangan Tuhan itu, Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti peristiwa air bah, seperti peristiwa Sodom dan Gomora. Peristiwa air bah dan Sodom dan Gomora itu, api turun dari langit bakar itu Sodom, Gomora dan kota-kota sekitarnya. Itu keadaan ada baik-baik saja. Orang tidak sangka lagi cerah, bagus, tiba-tiba api turun. Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, yang entah kapan itu juga mendadak. Bisa jadi kita ada pergi kebun, kita ada pergi kantor, kita ada shopping di mall atau di mana, tiba-tiba dia datang. Nah itu kita tidak tahu kapan. Itu baru namanya akhir zaman. Akhir zaman itu sama dengan kiamat. Jadi zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir yang kita jalani ini. Ini hanya permainan kata-kata, tapi faktanya begitu. Ya, akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir yang sedang kita jalani. Kapan? Tidak tahu. Pokoknya ini ayat bilang, aku datang segera. Kapan dia mengatakan ini? Ayat itu Bapak Mama ditulis kurang lebih tahun 90 sampai 95 Masehi. 90 sampai 95 Masehi, dia bilang aku datang segera. Nah bandingkan sekarang berapa? 2024 Masehi. Pak Mama bisa bayangkan ya maksud saya. 90-an Masehi saja dia bilang segera. Harusnya kalau 2024 lebih dekat. Lebih dekat. Memang waktu Tuhan dengan waktu kita itu beda. Alkitab bilang 1000 tahunnya kita, 1 harinya Allah. Makanya dalam 2 Petrus 3 ayat 8, dalam ayat itu Petrus mengingatkan kita seputaran itu. 2 Petrus 3 ayat 8. Jemaat dengarkan ayat ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Iya, jadi 1000 tahunnya kita, 1 harinya Tuhan. Tapi itu entahlah kapan, kalau dikaitkan dengan tema besar kita. Aku segera datang, aku datang segera. Dan Bapak Mama, dulu kalau rasul atau nabi atau rabi-rabi, kalau omong apa-apa dia ulang 3 kali, itu serius sekali. Makanya waktu dia tugaskan Yosua ganti Musa, dia bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Baca di Yosua pasal 1, tak usah baca ayat 6, 7, 8, 9. Itu dia ulang berkali-kali. Artinya itu serius sekali. Petrus menyangkal lalu jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus datang tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Tuhan tanya berapa kali? 3 kali. Itu serius itu. Pokoknya apa yang seorang rabi, rasul, guru, nabi omong,
Ulang 3 kali, ulang 2 kali, saya serius. Apalagi ulang 3 kali, apalagi ulang 4 kali. Itu serius. Nah, menyangkut tema kita ini Bapak Mama, yang tadi kita baca tuh cuma Wahyu 22 ayat 12-13. Sebelumnya dia sudah ngomong di ayat 7. Wahyu 22 ayat 7, dia bilang aku datang segera. Lalu dia ulang lagi di ayat 12, aku datang segera. Dan yang terakhir dia omong di ayat 20. Coba ayat 20-nya kasih tunjuk, sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau omong apa-apa sampai 3 kali, serius. Dia benar-benar akan datang. Amin. Nah, omong-omong tentang aku datang segera, sebelum saya bicara panjang lebar dalam konteks second coming atau kedatangan Yesus yang kedua. Kalau first coming-nya, kedatangan pertamanya ya, itu waktu Natal. Itu Yesus datang pertama. Datang sebagai bayi Natal, lalu bertumbuh, berkembang, belajar, pelayanan, menderita, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kronologi kedatangan pertama. Kedatangan kedua, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, di mana firman Allah berkata, setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita sedang menuju sana, Bapak Mama. Tapi sebelum kedatangan second coming yang universal itu, saya mau kasih ingat dulu buat kita malam ini, buat warga desa Kuatai dan sekitarnya. Ada kedatangan secara universal seperti yang akan saya bahas panjang lebar malam ini. Tapi ada kedatangan secara individu. Kedatangan individu itu apa? Dia datang jemput nyawa kita. Itu individu. Jadi jangan terlalu berpikir langsung, oh kedatangan yang kedua kapan? Siap dulu, karena kita semua lagi tunggu kedatangan Tuhan secara pribadi. Karena saya dan Bapak Mama, kakak adik, saudara semua, kita lagi tunggu nomor antrian meninggal. Hanya son tahu siapa duluan. Saya sering ingatkan yang muda-muda, kalau saya omong tentang nomor antrian meninggal, nomor antrian mati, jangan coba-coba yang muda-muda rasa diri lebih kuat, rasa diri mati lebih lama, lalu lihat yang rambut mofak lu menangis sudah, kasihan itu baik. Saya tidak kasih ini berita sebagai berita dasar untuk lu sumpah bayi-bayi yang mofak. Tidak. Saya suka liling NTT, di mana-mana saya ketemu ada opa-opa, oma-oma rambut putih. Itu bukan 2 warna lagi, 1 warna, putih semua. Kepakase pun. Kan ada yang 2 warna, tapi pun 2 warna. Nah ini hanya pintar sembunyi. Singa rontaji ya. Nah jadi hanya kita ini pintar sembunyi. Sumofak juga ini. Ada yang susah 1 warna. Dulu 1 warna hitam, dia berubah jadi 1 warna putih. Umur semua 90-an tahun. Itu pun umur tebak-tebak. Kalau iko yang betul, makanya 100 lebih atau 100. Tapi kalau mati-mati, baca Alkitab son pakai kacamata, kau tambah 40 kayak aci-aci di Tiongkok. Ada yang 90, 100 baca Alkitab son pakai kacamata. Segar, kuat, masih jalan kaki berkilo-kilo, masih pi kebun, masih urus ternak. Tapi ada anak berlahir mati. Anak berlahir umur baru 2 jam. Berarti
untuk urusan eskatologi individu atau kedatangan Tuhan secara pribadi. Itu tidak kenal tua, tidak kenal berlahir. Pokoknya kalau sudah jatuh tempo, orang pegadaian pasti tahu ya. Ini tidak harus pegawai ya, tapi lebih ke yang menggadaikan ya. Bahkan cincin nikah pun tidak ada lagi karena sudah ada. Itu kan ada jatuh temponya. Kalau tidak lelang. Iya kan? Jadi kalau sudah jatuh tempo menurut nomor urut masing-masing, tidak ada yang bisa bantah. Tidak ada yang bisa Tuhan geser sih. Oh, tidak bisa. Hanya sifatnya sama dengan kedatangan universal tadi, yaitu rahasia. Sama-sama mendadak. Weh. Duduk diam-diam sayang. Duduk diam-diam. Ibu-ibu dong suruh dong diam pelan-pelan supaya. Oke. Jadi ini khotbah ini silakan kaitkan antara kedatangan dia yang kedua kapan dan kedatangan secara pribadi kapan, terserah dia. Pokoknya ini khotbah Tuhan izinkan Bapak Mama dikuatai dengar supaya kita semua siap-siap. Ya. Ada dua bagian besar saja yang mau saya berangkat. Yang pertama berkaitan dengan tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu seperti apa? Tanda-tandanya ada banyak. Saya hanya kasih garis besar saja. Tanda yang pertama yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan semakin meningkat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu penganiayaan gereja. Jadi orang percaya itu dianiaya di mana-mana. Mulai dari zaman para nabi, itu mereka dianiaya gila-gilaan. Ada yang dilempar dengan batu, ada yang digergaji bagi dua. Tidak ada di kitab suci, tapi menurut tradisi orang Yahudi, misalnya Nabi Yesaya, itu mati digergaji bagi dua oleh Manasye. Kematian-kematian mengerikan dari abdi-abdi Allah. Juru-juru bicara Allah itu semakin tensinya tambah naik, tambah naik, tambah naik. Makanya Yesus pernah menangisi Yerusalem. Dan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Bahkan puncaknya adalah mereka membunuh anak Bapa di sorga satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, pusat pujian penyembahan kita, sumber segala berkat, satu-satunya penebus dosa. Sebelum Yesus mengalami itu, Yesus bilang apa? Kalau dunia membenci kamu, ingatlah, dunia lebih dahulu membenci aku. Kenapa dunia benci kamu? Karena aku telah pilih kamu dari dunia, maka itu dunia membenci kamu. Seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Makanya Paulus bilang apa? Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk menderita. Jadi saya kasih tahu ini supaya jangan ada jemaat yang santai-santai. Karena bagaimanapun untuk fenomena yang satu ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan semakin meningkat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin Bapak Mama di Kuatai dan sekitarnya, Kota Soe dan sekitarnya menatap saya dan berkata, puji Tuhan Pak Mel Atok, kami aman karena TTS mayoritas Kristen. Halo, jangan makan puji, jangan bersenang-senang dulu. Sekarang Anda dan saya boleh mayoritas. Belajar sejarah tidak? Mayoritas Kristen, kota Kristen terbesar dalam sejarah, salah satunya apa? Turki. Baca itu Turki, itu namanya Konstantinopel. Turki itu satu basis Kristen terbesar. Sejak Kaisar Konstantin bertobat, kurang lebih tahun 300-an, 325 Masehi, terjadi kristenisasi massal.
Tapi entahlah orang Kristen mungkin santai-santai, acuh tak acuh. Sekarang keadaan berbalik. Bahkan gereja beralih fungsi jadi masjid. Jadi kalau saya omong bilang penderitaan, Bapak Mama, ini berita dari Tuhan. Semua NTT, Tanah Timur, Kota Kupang, Soe, dan sekitarnya, jangan merasa bangga karena kita mayoritas. Jangan. Makanya menurut saya, karena hal ini pasti terjadi, Tuhan bilang akan ada nabi-nabi palsu muncul, akan banyak antikris muncul, dan akan banyak gereja-gereja dianiaya. Bahkan ada saatnya di mana Bapak Mama tahu, perdagangan dunia diambil alih oleh antikris. Hanya orang yang pakai tanda antikris yang boleh berbisnis, boleh menjual, dan boleh membeli. Saya tunjukkan datanya, ini malam kita belajar Cuma 1 malam dan mulai agak seduh. Siap dengar khotbah lama dipenuhi pengajaran. Wahyu pasal 13. Ini supaya jemaat tahu. Ya, kalau KPI itu memang khotbahnya beda dari ibadah biasa. Amin. Kalau di ibadah biasa maka 15 sampai 20. Itu juga separuh semuka bangka, separuh keluar kok hela rokok di jendela, parfum masuk ke gereja lagi. Hebat. Tapi ini beda, aman. Ini kebaktian penyegaran iman. Jadi ketumpu iman mau segarin. Ibu camat suami nomor toh, Pak Lurah juga suami nomor toh. Kalau bikin ulang lah, Pak Desa suara, Pak Lurah juga suami. Ada Pak Desa, ada Pak Lurah. Karena saya dengan tim akan dengan senang hati datang terus. Inson sistem baik kok. Mantap, mantap. Puji Tuhan. Artinya kami senang kasih ingat kata mbak saudara orang Kristen, jangan tidur. Amin. Jangan bangga bilang, oh mayoritas Kristen jadi pasti aman terkendali. Tapi di sini dulu air jadi anggur. Oh, mas sekarang air sudah jadi sopi. Kita bisa tahu Kosoe dan Kupang ini jauh berapa. Amerika sedekat hanya gara-gara ini media sosial. Apalagi Soel itu lebih dekat lagi. Informasinya selalu baru. Dan ini yang saya mau kasih tahu, menyangkut tanda-tanda kedatangan Tuhan. Wahyu 13 mulai ayat 15. Di sana akan ada informasi dan pasti akan terjadi. Perdagangan dunia diambil alih oleh antikris. Baca ini ayat, dengarkan. Wahyu 13 ayat 15. Yep. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Iya, jadi kalau tidak sembah itu patung antikris punya produk, pasti dibunuh. Dan siapa yang dibunuh, pasti itu orang-orang yang memang kuat imannya. Tapi kalau tidak kuat, pasti dia akan menyangkal Yesus, lalu jadi pengikut antikris. Sekalipun bilang dia susidi nah, dia majelis 2 periode nah. Tapi kalau munafik, serius kan ada majelis main aman. Dia geng hanya di dalam kampung. Sorry, betong seomong ini. Hei, kau betong Kristen di Soe ini mau tantangan apa? Siapa mengganggu katong di sini? Tapi justru dalam keadaan beginilah Tuhan utus Mel Atok dan tim kasih ingat katong, hati-hati. Biasa orang jatuh dari kapal itu bukan saat badai. Kalau badai dia pegang kuat-kuat. Pas ada ini tangan-tangan angin sepoi-sepoi, bakar raksa dikit matono iu rampat. Betul. Kok orang biasa terantuk di batu besar, kok batu kecil. Iya, tuh betul ngomong. Ini fakta di lapangan seperti itu. Coba kalau ada goncangan iman, waduh, berdoa, semua sinode bergabung. Iya toh? Tapi kalau mulai aman-aman, mana ada doa gandeng tangan.
Mana ada gembala A telepon gembala B, Bapak kita doa, kok tidak ada? Karena semua dalam zona nyamannya masing-masing. Kami Amazing Grace tidak akan merasa nyaman sendiri. Kami diberkati untuk jadi berkat dalam keadaan apapun, bahkan mapan sekalipun. Kami dididik waspada, jaga-jaga, karena akan datang waktu antikris ambil alih semua. Makanya Bapak Mama ya, orang pemerintah dan tahu kalau behot dari kantor bupati be omong apa. Saya sayang itu. Saya tidak mau pejabat-pejabat Kristen tidur. Sebab ini ayat bilang tidak ikut dia bunuh. Dan orang yang tidak mau dibunuh cari aman, pasti menyangkal. Yesus bilang, kalau kau menyangkal aku menyangkal kau. Kau mengaku aku di depan manusia, aku mengaku kau di depan Bapa. Amin. 16, perhatikan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Itu nanti tandanya kita tahu, itu tanda 666, 666. Ya, soal tafsiran itu seperti apa saya tidak mau panjang lebar di sini, ya, karena saya tidak sedang mata kuliah kitab Wahyu, cuma data pembanding. Saya sebagai jemaat tahu ini pasti akan terjadi. Next, lanjut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Dengan itu yang saya omong tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli dan menjual. Jangankan baju kos, minyak tanah sekalipun. Dengar. Ini kompor sukering, ini posisi. Nanti waktu ini penggenapan terjadi. Mau beli minyak tanah. Hanya penjual minyak tanah bilang, lu bawa doi banyak. Sekarang pakai doi, pakai tanda. Coba lihat di tangan. Ini yang sedang dibicarakan. Bapak pun doi satu karung pun tidak laku, dan butuh tanda. Di tangan dan di testa. Tapi saya pun doi di karung banyak. Lu makan doi. Lu kunyah di kertas. Kunyah. Ini tolong diperhatikan ini. Ini bukan berita omong kosong kecuali Mel atau karang sendiri. Ini ada di Alkitab. Tidak ada orang bisa membeli, tidak ada bisa menjual. Artinya dunia bisnis, dunia perdagangan tidak akan jalan. Kuncinya apa? Cuma tanda. Tanda apa? Tanda antikris. Tanda yang dipakai oleh orang-orang yang mungkin dulu Kristen, paduan suara, vokal group, singer, song leader, pendeta sekalipun. Tapi kalau mental ciut, pasti menyangkal. Sudah kau pakai sih, pakai bang. Kau pakai di situ, Tuhan tandai kau. Lanjut. Selain daripada mereka, belum, masih yang tadi, selain daripada mereka. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangannya berapa? 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ini pasti terjadi. Makanya enak waktu saudara seiman yang sumati duluan aman. Itu aman tuh. Makanya Bapak Desa begini. Umur berapa? Ah? Oh, nada antikris. Bapak Desa 27. Kenapa? Beta sebenarnya sampai kenan. Tapi begini, Bapak Mama terkasih, informasi ini sebenarnya bukan untuk membuat kita ketakutan, santai aja, tenang dulu. Karena memang dengan KPI seperti ini, pemberitaan seperti ini, salah satu tujuannya adalah membuat kita semua ini lebih takut Tuhan daripada yang lain. Sebab kalau antikris datang sekalipun, okelah, dia pegang seluruh perdagangan dunia. Dan kita yang tidak sembah patung antikris, yang tidak pakai tanda antikris, kita akan disiksa dan dibunuh. Tapi dalam Matius 10 ayat 28, Yesus bilang,
Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada mereka. Karena mereka bisa bunuh tubuh, tapi mereka tidak bisa bunuh jiwa. Tuhan bisa hantam dua-dua saat kali. Tubuh jiwa Tuhan sese dalam neraka. Baca Matius 20, Matius berapa tadi dia bilang? Matius 10 ayat 28. 10 ayat 28. Perhatikan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Lalu kita harus takut kepada siapa? Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan takut juga ya. Jangan pikir, aduh antikris datang. Jadi pokoknya intinya kalau kita lebih takut Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan bela kita. Amin. Orang Stefanus karena lempar dengan batu sampai model begitu, Stefanus masih bisa berdoa buat orang. Anda lihat itu. Stefanus dilempari dengan batu, Stefanus berdoa buat orang. Kita bertanya, itu kekuatan dari mana? Kekuatan dari Allah. Kekuatan itu diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang takut akan Dia lebih daripada siapapun. Itu Stefanus sendiri, berani benar walaupun sendiri. Di depan orang-orang yang Stefanus secara sadar melihat. Sepanjang Stefanus khotbah, sepanjang Stefanus melakukan pembelaan iman, mereka pemuka bangka semua. Kita mau lihat di sini siapa yang bangka. Oh baik, ini senyum semua. Semua bagus, semua. Ya. Tapi waktu Stefanus itu ngeri-ngeri sedap, Bapak Mama. Tapi dia apakah berhenti berkhotbah? No. Stefanus pasti pernah mendengar Matius 10 ayat 28 ini. Tuhannya, juru selamatnya, penebusnya, penentu hidupnya, pemegang detak jantungnya bilang, kau jangan takut kepada manusia lebih dari aku. Takut aku lebih dari mereka. Amin, Mama. Amin. Kadang-kadang ngeri-ngeri. Jangankan bolom yang antikris. Ya marah ya bapak-bapak pejabat dong. Kadang-kadang takut jabatan, seorang bisa kompromi dosa. Sorry to say. Baru jabatan aja orang takut. Saudara bisa lebih takut kehilangan jabatan daripada menyuarakan kebenaran. Makanya saya bilang sampai desa tadi apa, ibu camat tadi apa? Power to evangelism. Pakai kuasa, pakai jabatan untuk kepentingan Injil. Kemarin di Neo Baunju, perangkat desa bagus. Ada beberapa gereja tertentu don't tidur. Gereja tidur, pemerintah yang bangkit. Amin. Karena hamba Tuhan bukan cuma gereja, pemerintah juga hamba Tuhan. Baca itu Wahyu 13. Pemerintah itu hamba Allah. Ini Roma 13. Pemerintah hamba Allah. Bisa dalam keadaan begitu Stefanus berdoa, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itu yang orang bilang mandi batu. Dia beda dengan Petrus toh. Petrus saat kali khotbah 3.000 jiwa, dia saat kali khotbah 3.000 batu. Padahal sama-sama dipenuhi Roh Kudus toh. Jadi orang dipenuhi Roh Kudus tuh dampaknya bisa dua. Satu, bisa ada mujizat. Dua, dampak kedua, bisa ada banyak musuh. Karena banyak orang yang membenci orang yang menyuarakan kebenaran. Makanya dalam Galatia pasal 4 ayat 16, Paulus berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Coba Mama baca ini ayat sama-sama. 1, 2, 3. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Jadi banyak yang pikir pendeta Kemelatok ini pendeta cari musuh. Tidak. Orang yang benci Melatok itu sebenarnya awalnya dia tidak benci saya. Dia tidak benci saya. Tapi karena saya omong kebenaran, dia benci. Jadi sebenarnya dia bukan benci Melatok, dia benci kebenaran yang Melatok omong. Atau pendeta-pendeta yang lain yang berani suarakan kebenaran. Awalnya kan banyak juga saya dulu-dulu orang undang banyak karena pikir Melatok ini jago lawak. Jago main lucu. Jadi senang datang. Hei,
Datang begini, Bertua Fadok bilang yang bersina stop nah. Pasti yang masih mau bersina jengkel tuh. Dia datang dia bilang yang mabok berhenti, yang selingkuh stop, yang masih percaya arwah stop, yang omong di kuburan stop, yang ceke mabok stop, yang majelis hitung kolete pencuri kolete stop. Nah karena mana orang senjengkel sama beta? Kalau sampai ada yang cinta beta, beta percaya itu karena Anda cinta kebenaran, titik. Pasti itu. Pasti Anda cinta kebenaran. Amin. Jadi, ini saya omong karena begini. Saya kebetulan Tuhan kasih ingat peristiwa Stefanus tadi. Saya suka omong begini karena banyak orang belum level menderita ke Stefanus. Baru dengar khotbah susah tahan lah. Apalagi lu batu naik selu. Baru dengar khotbah. Dia karena sudah terlalu cinta itu dosa, sehingga kebenaran itu datang cincang dosanya, bukan cincang dia. Ulangnya, kebenaran itu datang cincang dosa, tapi karena dia dan dosa sudah jadi satu dan dia terlalu cinta itu dosa, makanya pada waktu dosanya tercincang, dia pun rasa sakit. Beda dengan ketong yang cinta kebenaran. Lu barani omong kebenaran aneh-aneh, ketong sakit. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berteriak. Karena kami cinta kebenaran. Nah ini terbalik. Orang cinta dosa. Sehingga ketika pedang roh yang namanya firman Allah cincang dosa, pencinta dosa marah besar. Sen bisa undang yang lain kok. Nah bapak mama, ini bunga dosa lah, besok main bola. Bapak mama, jadi saya mau kasih tahu, orang benar tuh kalau lihat nubuatan Wahyu tadi posisinya korban, bukan makan korban. Nangkap ya? Kadang-kadang ada yang bilang dia Kristen, dia makan korban. Ibu-ibu Kristen cantik makan korban, rampas orang laki itu makan korban. Banyak ketika dia pikir dia putih, dia gagah, dia paling betul sudah. Sampai nonton di TikTok, ini buntian asal. Dia bilang aku kan cantik, jadi kalau lakimu tergoda, kalau aku cantik itu urusan aku, tapi kalau lakimu tergoda itu urusan kamu. Memang yang laki juga setan juga. Cuma maksud saya begini, kok itu urusan kamu? Itu nada tuh kayak nada bilang ya lu jaga dong laki lu gitu. Tapi lihat kalau bapak-bapak dikuatain nih, aman ya? Tidak ada. Saya lihat tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Jadi bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini perlu saya sampaikan fenomena ini ya. Jadi kita nih posisi jadi korban. Nah bagaimana kalau waktunya tiba ternyata kita jadi korban, supaya kita tetap bertahan sampai finish? Tidak bisa tidak, harus takut akan dia. Semakin kenal dia, semakin mencintai dia. Karena percayalah, ada sesuatu yang supranatural, yang adikodrati, yang Allah anugerahkan bagi kita yang betul-betul takut akan dia. Sehingga di tengah-tengah kesesakan yang bagi standar orang dunia biasa bilang, wah itu berat, itu pasti kalau saya sulari, kalau saya pasti saya menyangkal. Tapi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan dan dapat itu kuasa supranatural, Anda dan saya bisa bergembira saat disakiti. Bisa. Saya sudah sering bacakan ini ayat di Kisah Para Rasul pasal 5 itu. Mulai ayat 40, rasul-rasul kena siksa, gembira. Nah itu kuasa apa coba? Kena siksa tapi gembira.
Ini orang baru pasang status. Pasang omong dia pun nama, hanya dia bilang omong beta, omong beta. Disusun bisa tidur bola balik sampai jatuh dari tempat tidur. Tapi Anda lihat ini, Kisah 5 ayat 40. Dia bilang apa? Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Menyesah itu pencambukan, dan itu menyakitkan sekali. Itu bisa ada luka besar, carikan daging mentah setelah pencambukan itu. Tetapi Anda lihat ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Sampai di situ. Anda lihat, kena cambuk gembira. Ini coba bisa jelaskan pakai kata-kata apa? Kena cambuk gembira. Kalau Kristen san takut Tuhan, jangankan kena cambuk. Di acara pesta orang son datang, dia son mau batokor leh, buang muka. Padahal yang son datang nih ada stroke ringan di rumah san. Lu bisa suruh dia dan hela-hela begini. Lu mau ikan aja di pantai, di junai di pantai. Itu saya mau ngomong deh orang leh. Anak Tuhan tidak boleh begitu, amin. Itu belum luka fisik, baru hanya tersinggung, perasaan, ya. Makanya saya sampaikan ini ya, Bapak Mama ukur sendiri. Bapak Mama sepunya itu adik kodrati atau belum? Bapak-bapak pejabat kalau gesekan di pekerjaan karena mana? Santai sah. Orang omong, orang kasih bawa kota pun nama di belakang, masuk ruangan, tutup berlutut, doa, sebut dia pun nama Tuhan, tolong dia, selamatkan dia, sebab pembalasan adalah hakmu, bukan hakku. Amin. Bukan bilang Tuhan tolong kau dia naik pohon aja jatuh mati. Jangan begitu dong. Lain hal kalau saudara ke Nabi Elia. Nabi Elia itu karena digerakkan oleh Tuhan, makanya dia khotbah di depan Ahab dan Israel. Tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Itu betul. Tapi itu perkara istimewa. Ini orang kudus, cinta Tuhan. Tuhan pakai dia untuk babat dosa. Bukan dia disakiti. Dia tidak ada masalah pribadi dengan Ahab. Tidak ada. Tapi Tuhan gerakkan dia, khotbahkan penghukuman. Suarakan bencana. Dan saya percaya sampai hari ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang intim sama Tuhan, dan Tuhan betul-betul bergaul karib dengan dia, dia bergaul karib dengan Tuhan, Allah bisa gerakan dia untuk menyuarakan penghukuman. Bisa. Khotbah tidak selalu isinya berkat. Khotbah itu bisa isi bencana. Bahkan Yesus melakukan itu di depan ahli Taurat, Farisi, munafik itu. Yesus bilang apa? Celakalah kamu, kuburan berlabur putih. Kamu kelihatan bagus di luar, tapi di dalammu tulang belulang, kotoran, bau busuk. Itu khotbah isi apa aja? Bukan isi berkat, kecaman, hukuman. Makanya kalau beritakan Injil, banyak orang bilang, kok Bapak Tuhan main keras terus. Beta ini susah lembut, Roh Kudusan mau. Benar Bapak Mama. Karena kalau mau jadi pendeta cepat kaya, enak-enak sao. Pasti kaya lebih kaya lagi. Nah, model begini nih. Beta sudah coba kadang-kadang di depan beberapa pejabat. Saya sudah dari rumah nih, saya bilang, Tuhan tolong kau bikin enak-enak sedikit. Weh masih itu, beta yakin, Tuhan pasti samsuh. Lu masih mau jadi bepu hamba kau son? Hah? Lu mau kesenang siapa? Masalahin pejabat nih pernah transfer ke beta doi. Potong kasar lah, transfer macet lah, potong subah. Karena oto ini kan bensin. Saudara mengerti maksudnya? Benar Bapak Ibu. Pejabat nih, Bapak rekening dulu. Aduh. Apakah saya tolak? Oh saya kirim. Nah sekarang dimukain pejabat dia minta rekening ini dan kirim doi. Ada yang minta masa kirim sampai sekarang. Itu ada.
Ini minta dan kirim. Ini bapak buat bapak pelayanan nominal betul sebut. Sekarang khotbah dia ada, hanya gara-gara dia transfer. Lalu kemudian khotbah jadi enak, khotbah jadi main aman, khotbah jadi supaya dia transfer tambah. Oh, tidak bisa begitu. Kan lu yang mau kasih, bukan meminta selalu. Dan tolak pemberian orang 7 dosa. Serius benar. Kan lebih baik memberi atau menerima? Tunggu, lebih baik memberi atau menerima? Nah, ini orang memberi, dia sedang melakukan firman. Sudah masa tolak orang melakukan firman? Mengerti kau apa mah? Buka Lukas dulu. Lukas 8, baca ayat 1 sampai seterusnya. Mulai 1. Supaya saudara ada dasar sedikit, supaya jangan bilang pikir pendeta muka doi, soalnya kalau muka doi beson bongkarin cerita. Terus baca Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Sama Kemel Atok dari Mesing Grace, keliling desa-desa, neobaun, oton pertatanam, kekatong sudah. Terus Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Murid-murid semua. Terus ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, siapa lain? Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dulu setan pegang dia, tapi sekarang sudah pas. Terus ayat 3. Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Ibu bendahara juga ada. Singar tadi ibu bendahara saya. Yang mana saya tidak usah kasih tahu. Terus Susana dan banyak perempuan lain. Dong bikin apa? Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan dengan apa? Yesus tolak. Nah, Yesus tidak tolak, namanya tolak. Kan kerja gila. Besulai beda tunis, pencipta langit dan bumi saya tidak tolak. Nangkap hebat mama Kan bisa satu Yesus ngomong bilang, "Hoi, tahu saya betul mau lupa." Kau Tuhan Yesus ini kekurangan apa? Kau Petrus mau bayar pajak, saya lapor Tuhan, kau belum bayar pajak. Lupi di kolam di belakang di danau, buka di ikan pemulu. Pernah baca kok? Buka ikan pemulu, lu rokok masuk di ikan pemulu ada koin. Pis sudah kau bayar pajak, lu satu besar. Mama-mama dikuatai, enak tidak dapat laki begini. Tiap kali dan bapak istri kan, lupi di babi di belakang. Lupi di babi di belakang itu lu pegang, lu minta bantu dengan om siapa, lu pegang aspek, lu rokok. Rokok cepat sebelum dia gigit. Wih, berasa kalau ibu-ibu don't dapat suami kayak begini. Lu minta apa sah? Mau apa? Jahit kabaya baru, lu pipu kali anjing pemulut. Bayangkan saja. Helapi 400.000, helapi 1 juta, helapi tulang ikan. Artinya begini, Tuhan Yesus itu ada doi, kok dia bisa rubah 5 roti 2 ikan saja rubah nah. Tapi orang-orang ini tulus mendukung. Mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini kita khotbah dan dasar kebenaran supaya jangan memanipulasi firman. Amin. Tapi tidak bisa gara-gara mereka memberi khotbahnya jadi kompromi, tidak boleh. Kebenaran tetap kebenaran. Firman Allah berkata, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak boleh abu-abu. Jelas. Kebenaran. Amin, Bapak Mama. Ini kan yang sekarang baton di timur butuh khotbah begini. Amin. Karena kita bukan negeri orang kafir yang pernah dengar Injil. Dari atap Pupu sampai Labuan Bajo.
Kan ada lagunya. Dari atap Pupu sampai Labuan Bajo, Subat tumbuh itu lagunya. Subat tumbuh bagus, banyak Bagus biar api Injil, pokoknya ada begitu. Iya toh. Kita bukan negeri orang kafir. Kita sudah tidak saatnya lagi. Paulus bilang, kamu tidak bisa lagi minum susu. Kamu harus makan makanan keras. Amin. Makanya orang kuatain susu bukan level bubur sun lagi, atau susu atau bubur saring. Katemak bose masih noe. Katemak dan marungga setengah matang. Amin, mama. Makanya ini malam betul diutus untuk bawa katemak untuk keluarga besar di desa ini. Fenomena lain lagi apa? Perlu saya jelaskan ini. Moral orang semakin bejat menjelang akhir zaman. Yesus bilang ada dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu jalan yang banyak dipilih oleh orang, padahal itu jalan menuju kebinasaan. Jalan sempit itu penuh penderitaan, baik menderita dari luar maupun menderita dari dalam. Menderita karena melawan dosa. Kita menderita, tidak bisa orang Kristen aman-aman saja, harus menderita. Amin. Dan harus yakin di balik penderitaan pasti ada kemuliaan. Itu harus yakin. Menderita pasti, tapi ada kemuliaan. Amen. Saya ini surasa, kalau saya melayani masuk desa begini ya, entah kuliah ada satuan poa berkat dan kaget. Betul, besok ulang-ulang alami itu. Melayani saja, menabur aja, poa saja. Lu tenang, jangan dikte Tuhan Allah. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Amen. Tidak pernah Tuhan kasih kecewa orang. Besok rasa ulang-ulang. Dan dia terus buktikan bahwa janjinya ya dan amin. Jadi Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, fenomena kedua menjelang akhir zaman, orang punya moral tambah bejat. Ini kelihatan di 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Ayat 1 bilang begini Bapak Mama, 2 Timotius 3 ayat 1, silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sampai di situ, hari-hari terakhir, itu maksudnya zaman akhir. Datang masa yang sukar. Sukar apa? Khusus teks ini bicara tentang moral orang semakin bejat. Lanjut ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah ini tambah parah di sini nih. Dan menjadi hamba uang. Nah ini, halalkan segala cara demi uang. Bisa gade iman, bisa segala macam, dia lupa hanya gara-gara doi. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Suka omong tinggi putar balik. Terus mereka akan menjadi pemfitnah. Suka fitnah orang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini anak-anak pas dengar ini. Orang tua satu kata pas 1000 kata. Saya berharap ini dibacakan dan engkau periksa dirimu dan engkau berkata, aduh puji Tuhan saya tidak ada di grup itu. Tapi kalau lu ada di grup ini dibacakan supaya lu keluar. Amin. Keluar dari ini grup. Kau jangan jadi anak pemberontak. Sebab rahasia umur panjang tuh hormat orang tua. Mau mati sedu. Oh nah, berarti hormat ya. Terus dan tidak tahu berterima kasih. Orang Subantu juga tahu diri. Terus tidak mempedulikan agama. Tapi puji Tuhan sini peduli agama. Makanya tanpa duduk full. Amin. Terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. So mau damai. Anak dong bilang mama damai deh om, sudah tunggu Natal sa. Nah kalau mati Oktober. Besan tahu di Soe. Tapi di Kupang ada yang begitu. Kau tuh suruh berdamai. Sudah kok Desember sa. Maksudnya Natal dan piba. Iya kan begitu. Nah Natal, mama batal sudah datang. Nah syukur kalau sampai Desember. Amin. Sampai baru pembukaan bulan keluarga, belum penutupan, baru pertengahan. Innalillahi wa inna ilaihi
Jeun. Jajan tunggu Desember Habis ini WA dulu. Tak usah WA kata-kata. Kan kalau WA itu ada gambar senyum, ada gambar hati. Tanda kau kirim, pas tak kirim api. Tak berarti masih bakalai. Kirim yang senyum. Kalau ada yang begini, kirim. Iya toh, senyum. Nanti dia bahas, lu foya apa ini? Kan begitu kan. Biasa kan saudara. Saudara dong kan begitu, bertemu damai dia tanya, lu foya apa? Son, dia beta dengar firman tadi kok. Maaf kakak, susah di apa? Amin? Dari kecil-kecil sama-sama. Ada kakak adik. Dari kecil kadang-kadang bermain tai sama-sama. Sana ini beda. Kau kan pernah kecil semua. Satu mencret saya bikin apa? Tapi main, dia pikir ini bubur sup. Karena aku masa bisa lupa kakak padahal main teh sama-sama. Saya ini omong begini karena begini. Jujur saya. Beta dan bebung kakak tuh pernah tak salah. Ya salah nih karena beta sayang dong. Dan beta marah-marah nih kan agak kalau orang terlalu dekat dengan Tuhan bisa berat begitu. Beta agak keras. Beta tegur keras begitu ya salah satu kakak saya. Tapi dia WA itu bikin beta memang hilang kira memang. Beta pakai ayat, dia pakai kisah nyata. Dia bilang Bapak Pendeta terhormat, Bapak Pendeta terkenal, sekarang orang suka nale. Bapak Pendeta ingat, dulu Bapak Pendeta berak di belakang itu. Kan dia yang gendong. Wih itu beta hancur betul-betul. Wih itu beta ayat tuh hilang semua. Dari hebat sekarang Dulu bembalakan tulang nih Bapak Pendeta berak keliling. Ya muskoko Bapak Pendeta cebo sekarang hebat tau. Wah itu beta memang. Jadi ini omong nih khotbah nih bukan untuk jemaat beta alami juga. Tujuannya mungkin beta mau tegur, tapi beta justru terbawa emosi yang menurut beta susun alkitabiah lah. Kan pendeta ini cukup tambah terkenal hati kan sombong. Dan beta pernah ada dalam keadaan itu. Entah usah kosong banyak. Saya tidak datang main acting di sini seolah-olah jemaat semua paling berdosa. Nah ini yang menaik antir. Sama deh. Saya juga berproses. Bisa selesai bela diri pakai ayat. Tapi waktu dia bilang berak di belakang tulang, ayat tuh hilang semua. Wih itu beta hancur nah. Besok bisa balas, beli ini, WA ini memang nangis tengah mati. Itu memukul sekali buat beta. Puji Tuhan, saya kan buat Surabaya, enak sekali. Tapi kalau tanpa begitu kan beta juga pikir ayat. Hidup ini bukan hanya tentang lu hafal ayat. Bagaimana lu melakukan apa yang lu hafal. Jadi yang ada bakalai dan keluarga dong. Jangan tunggu Natal. Ini WA sudah. Atau telepon halo. Dari sana balas. Lu foya. Tahan jam. Lu bet mau ikut Tuhan lu. Jangan. Yang son deh. Karena kabar baik kok. Kok kenapa kalau tanya-tanya? Mungkin dia akan ada kan. Pelan lah. Kalau dia kasar aja, bepi becek selalu. Jangan. Amin. Pokoknya intinya cari damai. Saya dengan tim mendukung saya karena tim yang ikut kami ini tahu betul saya pun karakter, saya pun kelemahan, semua mereka tahu. Jadi kadang-kadang ada ide-ide, ini keren buat saya. Ada orang maki kami, tapi tim bilang, karena kalau kita undang dia, ide bagus juga. Benar, ini orang maki saya, makanya bukan maki juga, tapi kelihatan dari postingannya kayak agak menyerang. Tapi dengan undang mereka akhirnya jadi mesra, jadi bakawan, berat di apa? Itu keren. Karena beta lihat sekarang ini memang musuh terbesar orang bukan cuma setan, diri sendiri.
Makanya kenapa Yesus bilang kalau barang siapa mau ikut aku, ya, menyangkal diri, baru pikul salib. Kalau tidak bisa menyangkal diri, jangan harap bisa pikul salib maksimal. Itu step pertama, sangkal diri. Seperti Paulus bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Kalau hidup masih aku terus, siapapun kau tengah anggap. Lu tanya dikuatai, lu tanya. Karena ada orang yang begitu. Lu tanya, Bu, dari gang satu pi gang lain, lu tanya. Sudah. Saya sampai titik karena puji Tuhan, Tuhan tuh pakai Roh Kudus, juga pakai hamba-hamba Tuhan, penasehat, tim pelayan, kakak adik, mereka ngomong tuh saya pikir, dan saya ini kalau jelas-jelas salah, saya tidak berkutik. Oh itu Edson berkutik. Anak kecil di Togor beta akan ya, karena tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, terus apa lagi? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, terus garang, tidak suka yang baik, terus suka mengkhianat, Yudas bu adik. Apa? Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya. Terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya. Jadi ibadah-ibadahnya ikut liturgi, masa ngerasa apa-apa. Seperti kata liturgi itu artinya tata ibadah ya. Seperti kita malam ini kan ada liturginya dari awal sampai habis nanti. Ini nama tata ibadahnya ya. Liturgi itu bervariasi. Secara lahiriah ikut liturgi, pulang sudah apa-apa. Saya tidak mau KKR semalam ini jemaat pulang sudah apa-apa, harus dapat apa-apa. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul sepakat memanggil namanya. Dia ada di tengah-tengah kita. Siapa dia? Yesus Kristus. Siapa dia? Jehovah Shalom, Raja Damai. Jumpa dia, sesuatu terjadi. Tidak mungkin kita pulang sia-sia malam ini. Amin, kekasih Allah. Dan yang berikut, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan banyak muncul penyesat. Sekarang di media sosial saya sudah banyak. Dong bilang Allah Tritunggal itu salah. Son boleh pakai nama Allah. Nah bayangkan kalau son boleh pakai nama Allah, kau tempuh lagu di gereja semua ganti. Hormat bagi Allah, rubah. Tidak usah rubah, itu Allah itu tidak ada masalah. Hanya pengajaran suka aneh-aneh sekarang. Makanya saya bersyukur beberapa hamba Tuhan. Saya lihat ada Pak Bambang Nursena, ada siapa-siapa datang di Soeb. Mantap. Dulu saya seminar di Gemit Immanuel Kota Soen. Oh itu saya hargai. Pendeta 4 orang senior. Yang moderator ibu pendeta. Tapi itu orang-orang kakak-kakak pendeta. Dong sudah jadi pendeta, Mel Atok masih main yang tadi itu. Main air. Mel Atok masih belum. Tapi sekarang kami mengajar, kami seminar. Mereka duduk dengar, mau belajar, hormat diberi. Keren. Kalau dilihat dari sudut waktu dan senioritas, mereka lebih senior. Tapi mereka itu bukan masalah senior, junior. Firman tetap firman. Jadi perlu pengajaran-pengajaran. Suatu saat Bapak Desa kok Ibu Camat kalau mau bikin acara, malam KKR, pagi seminar. Mantap. Amin. Oh terbaik, mesti tanya jawab. Karena khotbah begini pasti beberapa orang sudah mulai muncul pertanyaan. Ini di YouTube, ini pendeta bilang begini. Ada pendeta bilang, ini kalau susah selamat berarti son bisa hilang lah. Mau ada satu bilang hilang. Dia lebih tahu. Mana selamat bisa hilang? Selamat itu akan hilang kalau selamat tergantung kita, pasti hilang. Tapi selamat tidak tergantung kita. Selamat tergantung Tuhan Allah. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Coba buka Yohanes 10 ayat 27. Siapa yang bisa bantah ini Tuhan Yesus bohong? Ini bukan suara dari sinode atau suara ketua majelis atau suara gembala sidang. Ini suara gembala agung. Dia bilang apa? Gembala agung bilang apa?
Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Terus 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini ayat terlalu kuat. Bisa ada yang bilang, iya bab tua omong begitu, tetapi itu tahu makna kata tetapi tidak? Tetapi itu kontras dengan ini. Kau hebat apa kau kontraskan Yesus omongan? Yesus bilang aku beri hidup kekal. Kalau keselamatan hilang, dia nama bukan hidup kekal, hidup sementara. Maka Yohanes 3 ayat 16 akan berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya memperoleh hidup sementara. Karena bisa hilang, nah. Di situ sementara kok kekal. Kekal nggak bisa hilang. Tuhan kasih kekal, ini pendeta bodoh dong bilang tidak. Betrama selalu bete malaikat becek lu di mimbar. Allah bilang kekal, dia bilang sonde. Lihat ini ajaran sesat bagian baik. Saya tidak omong pakai komentar teolog A, B, C, D. Saya pakai sang pemilik hidup punya omongan, Yesus. Aku beri hidup kekal. Dia pertegas, dombaku tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah kenapa ada yang bilang akan binasa? Saya kalau keselamatan bisa hilang, beta pindah agama. Kenapa bet keliling baterai hanya untuk sebuah keselamatan yang bisa hilang? Ya tapi Yudas hilang. Yudas tidak pernah selamat. Dia bukan kehilangan selamat. Dia tidak pernah selamat dari awal. Dia bukan orang percaya. Beda. Makanya kenapa perlu tanya jawab supaya mengerti. Amin. Bapak mau bersyukur di NTT sekarang pendeta dong. Tuhan bukan hanya lahirkan pendeta khotbah satu arah. Pendeta banyak yang bisa melayani tanya jawab. Itu bersyukurnya kita. Dan itu hamba Tuhan banyak dari NTT yang mampu melakukan itu. Amin. Lalu Yesus bilang apa? Mereka tidak bisa merebut, ya, domba-dombaku dari tanganku. Kira-kira kalau Yesus yang pegang saya dan Bapak Mama, siapa yang mau rebut kita coba? Tidak ada. Amin. Amin. Di bagian lain dia bilang apa? Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, kelaparan, pedang, bahaya, mau, kuasa di atas, kuasa di bawah, pemerintah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Cukup tangan Yesus? Tidak, tambah satu tangan lagi. 29. Tenes. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. So, Yesus pun tangan, Bapa pun tangan. Siapa yang bisa ambil dari dua tangan? Setan. Tidak ada. Amin. Iya Pak. Tapi di Filipi 2 ayat 15 bilang, Filipi 2 ayat 12 bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nompo andalan pakai itu ayat. Coba baca dulu itu ayat, saya kasih keterangan sedikit. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ini Alkitabiah. Orang sudah diselamatkan, bukan dia santai-santai, dia pasti tambah semangat. Makanya dia bilang kerjakan keselamatan. Tapi kalau engkau berhasil mengerjakan, dalam artian bukan kita tambah-tambah seolah Tuhan pun karya tidak sempurna, jadi mesti melatok bantu-bantu. Oh tidak ada. Biar saya berkorban, capek pinggang, mau putus, mau mati mampus di jalan-jalan yang sulit, saya tidak pernah merasa saya menambahi apa yang kurang pada Kristus. Karena yang Yesus lakukan itu sempurna, tidak ada kurang. Saya ini hanya bentuk syukur saja. Dulu penjahat, preman, masuk keluar tahanan, tikam orang, potong orang, mau bakar orang perumah, mau bakar orang perumah ibadah bahkan. Sekarang Yesus rubah jadi pendeta. Ini hanya bentuk syukur. Saya tidak cari selamat. Saya khotbah karena saya sudah selamat. Hanya mau mengingatkan yang masih ragu-ragu, ayo datang pada dia. Amin. Sebab kalau kita bisa kerjakan dengan semangat pelayanan kita sebagai bentuk syukur kita, itu kekuatan dari mana? Baca ayat 13-nya. Ayat 13 bilang apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah
Allah yang kerja dalam diri kita, jangan sombong. Paulus bilang, aku bekerja lebih berat dari mereka semua. Sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia. Saya sangat capek menginjil, tapi saya tidak bilang, oh itu karena saya. Tidak, Roh Tuhan yang bekerja. Saudara, ibu-ibu yang tadi datang, dong pulang memang. Kenapa ada sukacita? Tuhan yang bekerja. Mereka datang, mereka pulang memang. Dong anak masih kicik-kicik. Amin, ibu-ibu. Iya, saudara lihat, kalau bukan dari Tuhan kasih sukacita, bikin apa buang-buang waktu dan soal. Mereka diajar oleh saya terus. Kenapa kita melayani? Makanya tidak ada sungut-sungut, tidak ada mengomel-mengomel. Karena kami melayani hanya sebagai bentuk terima kasih kami. Nah, saat sekarang datang yang tidak. Nanti kalau Tuhan suka selamat, maka tidak cukup. Ya kita tambah-tambah sedikit. Dan nanti kalau di pengadilan akhir, Tuhan tanya, kenapa kau selamat? Bukan cuma karena Tuhan. Saya nih, Tuhan cek kembali saya. Saya juga bantu-bantu. Tuhan tempeleng selalu raham pindah. Saya sumati di Golgota, kasih lu selamat cuma-cuma. Lu bilang bantu-bantu saya, tempeleng selalu. Amin. Selamat anugerah. Kita berbuat baik, kita berkorban sebagai bentuk syukur atas anugerah. Itu aja. Dan kenapa kita bisa? Karena Tuhan bekerja dalam kita. Ya semua karena Tuhan. Semua anugerah. Bukan cuma selamat, bisa berubah pun anugerah. Bisa semangat pelayanan pun anugerah. Bisa menabur pun anugerah. Capek-capek tetap melayanan, itu kekuatan dari mana? Anugerah. Semua anugerah. Tidak ada yang tidak anugerah. Sola gracia. Amin, Bapak Mama. Amin. Bahkan kalau nanti khotbah, altar call, siapa mau menyerahkan diri, Anda datang pun itu anugerah. Karena Paulus bilang apa? Aku tanam, Apollos siram, tapi pertumbuhan Allah, bukan pengkhotbah. Amin, kekasih Allah. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan yang memahami 3 tanda itu, Tuhan segera datang. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang paling pertama, saudara tetap jaga iman saudara. Amin. Karena Lukas 18 ayatnya yang ke-8, Yesus bilang, aku datang, aku tidak tanya berapa hartamu ini itu. Adakah imanku dapati di bumi? Lukas 18 ayat 1, perhatikan. Lukas 18 ayat 8. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Betul. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya, Tuhan hanya tanya itu. Nanti dia tidak tanya, bilang, terakhir jabatan apa? Dia tanya itu. Sande, iman masih ada atau tidak? Jangan sampai jabatan bikin kabur iman. Kan banyak begitu toh. Dulu belum ada jabatan beriman. Daud itu ke skala Goliat sebelum dia jadi apa-apa. Daud itu kalah dari Batseba setelah dia punya jabatan besar. Jabatan itu kadang-kadang hanya dari perempuan baru badak sedikit disuruh setengah mati. Biasa makan kangkung berlele capcay ini baru basap. Iblis. Itu godaan iman toh. Amin. Kas bahasa bit kangkung toh. Tinggal diakalin asal bisa ada asap. Yesus, dia mesti ganti deh. Itu masalah ada asap kosonde itu saja. Kalau panas, makanan panas itu enak. Amin. Dia masih miskin berdoa. Sukaya sedikit mulai goyangan beta paling darah tinggi begitu nah. Sungguh mati Bapak mau. Beta akan omong ini terus, karena itu juga saya omong saya pun diri nah. Karena yang selingkuh sekarang bukan cuma pejabat, pendeta juga banyak yang selingkuh. Banyak. Sebenarnya saya omong nama, itu tanggung jawab dengan Tuhan Allah masing-masing. Amin. Apalagi lu tahu firman, lebar lu harba biruk. Kan pernah ada pendeta orang hela turun dari mimbar, karena WA majelis pembini. Dong pakai momen hari Minggu baru dong tarik, ngeri. Dan menurut beta cara Tuhan permalukan itu pendeta. Dia suka baganggu ibu-ibu. Jadi sering baganggu beberapa sendap tangkap. Dia baganggu yang kelima itu dapat tangkap. Elah sepandai-pandai tuh melompat nih cu. Jatuh matono. Jadi jaga iman anak-anak muda di Soe dong. Jangan nikah dengan orang beda agama.
Bakawan boleh, bakawin san boleh. Iya, itu jaga iman toh. Ini baca pelia satu hidung tinggi putih. Hai, nama otomatis. Hai. Lu bisa jatuh cinta dengan Dula Ahmad Mahmud. Bersarus ada doa puasa selalu kirimkan mince. Mince pifadok di Hasan. Weh mince. Jangan coba-coba, amin. Tetap Sarus, Kobus, Justus. Weh Sarus dong, luju bertobat dulu. Luju mau nona Kristen mau deh lu malu cek mabok tiap hari. Perlu harap ya seiman geng, seiman ke lu tujuh iblis. Seiman apa kau cek mabok perlu harap orang puana. Su gagal kas makan kas capek besar gagal mabok yang pelong. Kedua, ini semua habis, cepat sah. Beberapa muka mencurigakan. Sana apa-apa. Pembalasan hak Tuhan. Yang pertama iman, itu jaga baik-baik. Yang kedua, harus jaga pola hidup kita. Amin. Alkitab bilang apa? Jangan serupa dengan dunia. Berubah oleh pembaharuan budimu. Jadilah seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tinggal di daerah orang kafir. Bahkan ada upaya aktif dari orang kafir untuk mengkafirkan mereka. Tapi mereka tidak menjadi kafir. Paksa sembah patung, mereka tidak mau. Paksa Daniel berhenti berdoa. Kalau tidak dibuang ke gua singa, Daniel tidak dipengaruhi oleh ancaman-ancaman itu. Itu keren. Itu anak Tuhan sejati. Itu yang bernama anak Tuhan jenis ikan laut. Ikan laut itu ambil dari laut, tapi masak dia, goreng dia, tetap siram garam. Kenapa? Karena dagingnya tidak otomatis asin. Bukan anak Tuhan bunglon. Tak tempel di mana dia begitu. Itu bunglon, pengecut. Kita tidak boleh jadi bunglon. Warna jelas. Saya pengikut Kristus. Amin. Mulut ini kalau pakai menyembah Allah, mulut yang sama. Jangan pakai cuci maki orang. Jangan pakai gosip orang. Jangan pakai fitnah orang. Dan yang lain-lainnya. 3. Tuhan semua datang. Ibrani 10 ayat 25 bilang, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan ini ayat. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti malam ini tentunya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Amin. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan sudah dekat. Jadi jangan jauhkan diri. Di gereja ada apa? Ibadah kaum bapak. Tolong ikut dulu bapak. Jangan sibuk. Bisa atur waktu karena mana? Kaum ibu. Persekutuan doa puasa. Tolong dulu. Amin. Dan di dalam ibadah itu ada pujian penyembahan, ada doa, ada firman, tambah kuat. Dan yang keempat, yang terakhir, Tuhan semua datang. Keadaan semakin rumit, tapi kita tetap jaga iman, jaga hidup, jaga ibadah kita, jaga jam doa kita, jaga saat teduh kita, dan juga kita jaga kesaksian kita dan pelayanan kita. Amin. Makanya Paulus bilang sama Timotius dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 1. Ini ayat-ayat penutup ya. Sedikit deh. Terus baca 2 Timotius 4 ayat 1. Yap. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti bicara tentang kiamat nanti kan, hari penghakiman. Ada pesan karena semua dekat kiamat. Jadi Paulus, Tuhan pakai pesan kepada Timotius dan kita semua. Dia bilang begini, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa itu pesannya? Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Tuhan semua datang toh, jadi khotbah harus tambah keras.
Dan Tuhan semua datang bilang, oh ini penjahat tambah banyak, penyesat tambah banyak, penyiksa gereja tambah banyak, jadi ketom padam. Tidak, tambah menyala. Aman? Karena akan ada orang yang meremehkan khotbah. Tapi bukan Bapak Mama, karena saya lihat biar dingin begini memata dan menyala semua. Saya maksud perhatikan ayat 3, sebab ada yang tidak suka. Nah, lihat ini ayat 3, ini tanda semua kiamat. Banyak orang tidak suka firman, tapi bukan orang kuatai. Amin. Lihat manusia dong. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Gara-gara ada orang jenis begini, jadi pendeta juga patah semangat. Tidak. Ayat 5 pertegas. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Kalau ada bapak ibu majelis di sini, tambah semangat. Kalau ada pengurus persekutuan doa di sini, tambah semangat. Kalau ada yang buka kaki dian di sini, jangan coba-coba tutup. Banyak kita lihat buka kaki dian persekutuan doa is tutup, malah petaka sial. Jangan coba-coba. Jangan ikut-ikut arus orang buka lucu buka. Astaghfirullah tutup. Jangan, tidak boleh. Yunus itu lari dari pelayanan, ikan telan. Amin. Ya sampai tronton telan, fuso telan, terek telan, bis telan. Benar. Jangan coba-coba, ini orang harus ancam-ancam sedikit. Kalau tidak pikir Tuhan hanya kasih. Tuhan juga bisa murka. Kasih. Belajar Tuhan itu lengkap. Kasih itu hanya sebagian dari dia. Dia tuh adil, kudus, suci, murka, cemburu. Amin. Dan saya berharap khotbah malam ini memperlengkapi pengenalan kita akan Tuhan secara utuh. Dia segera datang buat keputusan terbaik. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri Bapak Mama. Tuhan sangat baik. Haleluya.